Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Salawat perbaiki sifat perbaik, baca salawat perbaiki surat semakin surat kita baiki insyaallah kehidupan kita akan lebih takbir Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa sallallahu alaihi wa barik alaihi wa sahbihi. Neng Rere, udah pokoknya yang sabar aja Neng Rere. Ini adalah ujian buat Neng Rere. Maksudnya ketika ujian itu pasti akan lulus. Nah, ketika lulus itu pasti akan diangkat derajatnya sama Allah. Amin, Kang. Itu gimana ceritanya si Gus Cendol itu? Jadi gini, Kang, ceritanya. Si Gus Cendol itu suka sama saya, Kang. Oh, suka. Iya. Terus Neng Rerenya suka? Saya nggak suka, Kang, karena dia sudah beristri. Istrinya tuh banyak, Kang. Oh, istrinya banyak. Walaupun banyak kan nggak apa-apa, yang penting dia tanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat. Gus Cendol itu, Kang, jika menikah itu cuma hanya bertahan 1 atau 2 bulan. Taunya kata siapa? Nafsunya aja, Kang. Taunya kata siapa? Saya tahu sendiri, Kang. Karena memang Gus Cendol kan satu kampung dengan saya, Kang. Saya tahu dia, Kang, bagaimana. Saya menolak dia baik-baik juga, Kang. Saya nggak pernah berguna-guna si Gus Cendol itu. Saya berani bersumpah, Kang. Melet juga gendam nggak pernah? Nggak pernah, saya nggak pernah, Kang, guna-guna atau melet. Saya nggak pernah tahu ilmu-ilmu hitam seperti itu, Kang. Tapi Neng Rere suka sholat atau minta petunjuk sama Allah? Suka? Saya selalu sholat, Kang. Saya selalu berdoa, Kang. Terus kenapa nggak mau aja diterima gitu baik-baik? Kan di madu enak daripada diracun. Saya nggak mau di madu, Kang. Di madu kan manis. Manis hanya sementara, Kang. Katanya dia kalau mandi juga suka ngintip-ngintip gitu ya? Iya, Kang. Dia kalau misalkan saya mandi, saya ganti baju. Di rumah saya kan ada lubang, Kang. Ada ventilasi. Dia selalu ngintip saya. Dia ambil dalaman saya, Kang. Saya diam aja, Kang. Saya nggak pernah berontak. Saya sabar, Kang. Saya selalu diam. Sekarang saya kan jadi bulian orang sekampung. Oh, dibully gitu? Iya, dikiranya kamu yang melet, kamu yang guna-guna gitu. Terus bapak kamu sampai bukan katanya sampai jatuh sakit gitu ya, mikirin iya, kamu? Iya, Kang, gara-gara gosip itu dikira saya guna-guna Gus Cendol itu. Kang, iya, Kang. Tapi kan dia anak kiai terkenal loh di kampung ini, bukannya mau aja. Terus kan apalagi Neng kan janda anak 3, kan siapa tahu dia bisa ke depannya. Saya nggak mau, Kang, sama Gus Cendol karena sikap dia memang kasar sama istrinya. Mau tahu informasinya iya. gitu. Terus dia juga hanya memuaskan nafsunya saja kalau setiap sama istri-istrinya itu, Kang. Oh, pernah ada yang kenal itu mantan-mantan istrinya, iya, pernah cerita, Kang. Sama Neng Rere Iya, pernah. Kang. Aduh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Doraemon. Doraemon dari Bandung. Doraemon. Ya, saya kesini mau silaturahmi dengan Kiai Fatoni. Kiai Fatoni dan juga sama Gus Cendol. Saya datang ke sini sama Rere, katanya diundang. Katanya mau disumpah pocong. Oh, sama Rere? Ya, saya masuk sama Rere. Kamu duluan, kamu. Masuk. Just tenang aja. Masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kebetulan, Re. Kamu ya? Lihat tuh anak saya. Lihat anak saya tuh. Gara-gara bukan saya, Bu. Saya nggak pernah guna-guna anak ibu, Bu. Nggak mungkin. Kamu tuh nggak guna-guna anak saya. Buktinya tuh lihat. Buktinya lihat anak saya. Saya berani bersumpah, Bu. Saya nggak pernah guna-guna anak ibu. Kamu omongan kosong. Saya nggak pernah. Kamu maksudnya apa kamu? Ini anak ibu kenapa maksudnya? Anak saya.
angkat ke atas. Enak aja. Ibu kenapa tega nuduh guna-guna? Ya emang buktinya. Buktinya apa? Buktinya anak saya. Nah, dia udah punya istri. Ya biar punya istri juga gara-gara dia. Kok gara-gara dia? Yang bikin anak saya. Justru dia jahat, Bu. Di sana dalam sama habis banyak sama kutang dimalingin sama Mana dia. buktinya? Kalau anak saya jahat. Mana buktinya kalau anak Ya saya terus jahat? buktinya mana ketika dia Ya ini, si Rere si Rere mudah-mudahan anak saya jadi seperti ya itu mah edan aja dia. Si tuyul. Dan saya nggak terima. Nggak terima saya. Anak saya seperti ini gara-gara kamu. Boleh saya jejak dia. Kamu nggak sempat mau jejak anak saya. Boleh saya jejak. Tidak boleh. Pak Kiai, mohon maaf. Anda jangan fitnah seperti itu. Anda tahu kata siapa? Rere yang guna-guna dia. Anak saya Kiai tahu. Tahu dari mana? Anda jangan fitnah. Anda sudah tua. Makanya saya datang ke sini biar masalah ini clear. Ini Rere sudah bersumpah loh. Bersumpah demi Allah bahwa saya tidak pernah melakukan guna-guna seperti itu. Benar kan, Neng? Benar Pak, saya berani bersumpah Pak, saya nggak pernah guna-guna Bapak Gus Cendol. Saya nggak percaya. Saya nggak mau sama anak ibu karena anak ibu sudah beristri Bu. Dia pun punya istri juga. Itu siapanya itu? Itu istrinya. Nah iya dua punya istri, silakan aja sama Ya istrinya. apa? Tepak aja bu anaknya sama sendal. Enak aja. Dia sih tepak-tepak sama sendal. Memang kalau punya anak saya sakit keluarga. Oh, saya tampak nih sama itu. Ketawa. Oh, saya tampak dia. Enak aja cepet. Pokoknya kamu bukan urusan kamu, udah keluar kamu. Saya berurusan sama si Rere. Tuh lihat anak saya seperti ini. Ayo, gimana tanggung jawab kamu? Bu, anak ibu yang nggak benar Bu. Tiap saya mandi, saya ganti baju, anak ibu selalu ambil sama dalam saya Bu. Saya sabar Bu, saya sabar sama anak ibu. Pokoknya kamu harus nikah sama anak saya. Nikah gimana? Gus Cendol. Ibu gini aja minta maaf sama dia. Saya mau bersihin. Itu di warga sekitar Bu, bully dia Bu. Minta maaf Bu, semua warga bully saya. Warga Dikira saya bapaknya sampai sakit, anak ibu. ibunya sakit gara-gara mikirin kamu mitnya itu si Gus Cendol. Saya suruh minta maaf sama si Rere. Nanti dulu. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujang Bustomi kali ini sedang mendampingi Ning Rere untuk menemui keluarga dari Kiai Fatoni. Kedatangan Ning Rere ini, karena keluarga dari Kiai Fatoni ini hendak menginterogasi Ning Rere, bahkan hendak memaksa Ning Rere agar melakukan sumpah pocong. Akan tetapi, karena sang Kiai Fatoni merasa terganggu dengan kehadiran Kang Ujang Bustomi, maka dengan serta-merta dia langsung saja menggelandang Ning Rere untuk dibawa masuk ke dalam sebuah kamar. Mengetahui Ning Rere yang dibawa paksa tersebut, Kang Ujang Bustomi berusaha untuk menolongnya. Namun si Ibu Nyai justru menghalangi, dan bahkan kemudian si Ibu Nyai meminta kepada salah satu anak buah suami kiainya untuk segera menghajar Kang Ujang Bustomi. Dan sebagai anak buah yang patuh, maka dukun brewok itu pun segera memberikan serangan-serangan mautnya kepada Kang Ujang Bustomi. Pada awalnya Kang Ujang Bustomi sudah memberikan peringatan kepada dukun brewok ini, bahwasanya kedatangannya ini adalah karena ingin membantu Ning Rere yang sudah diintimidasi. Yang mana, sebenarnya Ning Rere ini sedang dipaksa untuk menikah dengan anak Kiai Fatoni yang bernama Gus Cendol. Akan tetapi Ning Rere menolak permintaan tersebut, dikarenakan sebenarnya Ning Rere ini sudah mempunyai calon suami, dan selain itu, rupanya Gus Cendol ini juga sudah mempunyai istri yang jumlahnya banyak sekali. Ning Rere juga mengatakan, jika selama ini Gus Cendol itu seringkali berusaha mengintip dirinya yang sedang mandi, bahkan seringkali Gus Cendol ini mencuri pakaian-pakaian dalamnya, terutama celana dalamnya. Namun bukannya Gus Cendol itu mengakui kesalahannya, tetapi justru Ning Rere yang disalahkan serta kemudian juga mendapatkan fitnahan, jika Ning Rere ini sudah mengguna-guna dan juga sudah memelet Gus Cendol. Hingga kemudian berujung Ning Rere dipaksa menikah atau harus melakukan sumpah pocong.
Dan oleh sebab itulah, maka Ning Rere meminta bantuan kepada Kang Ujang Bustomi dalam menghadapi masalahnya tersebut. Dan walaupun Kang Ujang Bustomi sudah menjelaskan duduk perkaranya, namun si dukun brewok tetap membela guru kiainya. Hingga Kang Ujang Bustomi pun terpaksa menghajarnya guna bisa mengalahkannya. Dan mengetahui anak buah suaminya berhasil dikalahkan di depan matanya, si ibu Nyai pun kemudian menjadi sangat marah dan juga menjadi emosi. Sehingga si ibu Nyai segera saja melancarkan serangan-serangannya kepada Kang Ujang Bustomi. Jadi maunya apa kamu? Jangan kayak gitu, Bu. Gitu apa? Dia gila-gila sendiri. Gila sendiri apa buktinya Rere? Gara-gara nyebut nama Rere, berarti dia yang guna-guna anak saya. Itu sudah punya istrinya. Dia memang punya istri. Istrinya banyak. Ya mau banyak mau apa urusan saya? Mau urusan saya anak saya. Dia pun nasihatin anaknya dong. Itu sehat-sehat kalau nama dia cinta sama si Rere. Jangan dia anak setan itu. Anak setan apa? Enaknya aja, enak setan. Ini seorang ibunya nih. Berarti kalau kamu dia anak setan, kamu punya kasat setan. Mau saya jejak dia. Jejak enak apa? Sebelum dia jejak aja saya. Saya masukin ke spiteng tuh. Mau masuk spiteng mau apa? Ayo. Daripada bikin huru hara di sini. Huru hara apa? Kasihan itu si Rere, semua warga di sini membuli dia. Mau kasihan mau enggak? Kamu datang ke rumah saya mau bikin onar di sini. Bikin onar saya. Sini rumah saya. Terbalik sama saya. Mau diwalik ayo. Nih, terbalik anaknya nih. Nih, balik. Diwalik, oh, silakan dibalik aja. Balik nih. Ayo, kalau berani membalik anak saya. Ayo. Kenapa? Ya kamu mau apa? Mau apa? Kalau kamu nggak pergi dari sini, ayo. Enggak, saya mau paksa tuh. Si Rere maksudnya apa? Sama suami. Maksa, ayo. Bertanya dengan saya. Ayo. Duduk. Kamu cendol. Bangun, duduk. Itu kamu, istrinya. Berdiri kamu. Mau saya masukin ke spiteng anak kamu? Jangan masukin spiteng. Berdiri. Berdiri kamu. Kamu serius cinta sama Rere? Iya serius. Mau cinta sama Rere. Mana celana dalam yang kamu curi? Udah supir. Tuh, ini celana dalam. Emang kamu bener? Iya. Mau celana dalam? Bener. Kamu istrinya? Aku cinta banget sama Rere. Duduk kamu, duduk, tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kenapa Anda tega-teganya mitnah si Rere? Lagi diapain dia di sini? Dia lagi nggak diapa-apain sama saya. Cuman dia lagi diomongin sama saya. Kenapa anak saya sampai begitu? Diomongin apa? Terus Ya pasti itu dipelet sampai si Rere. apa buktinya kamu melet? Pokoknya saya dari penerawangan saya sudah tahu pasti dia melet anak saya. Penerawangan apa? Penerawangan karena saya kiai ini. Anda jangan fitnah. Saya punya ilmu. Anda Penerawangan jangan saya pasti tahu. Ya, oke. Kita bicara baik-baik. Kita bicara baik-baik. Duduk kita. Tapi saya nggak terima anak saya kayak gitu. Saya juga nggak terima, Pak. Anda nuduh Rere guna-guna dia melet si cendol itu. Saya juga nggak Dia terima. kawin sama si anak saya. Enak aja, men. Kawin-kawin aja. Kawin. Mau tidak mau. Emangnya kucing, main kucing. Pokoknya Tuh, kawin, dia sudah kamu. tidak mau, Mau Pak. nggak mau. Anda jangan memaksa. Dia Anda sudah jangan Kayak fitnah. begitu. Anak Andanya aja yang gila. Orang mandi aja terangkat. Enak aja kamu bilang gila sama anak saya. Dan Kamu yang edan. Wah, kamu mah main-main saya sama masukin tuh ke Ayo. sistem anak kamu. Jangan kayak enak gitu, Pak. aja kamu bilang Ya edan. makanya, Bapak juga saya juga nggak terima ke Saya si juga Rere. kiai ini. Mau Saya punya kiai, ilmu, mau kamu apa? mau apa? Ketika Anda kiai, Anda dengan cara-cara yang baik dong. Pokoknya. Anda maunya apa sekarang? Kamu berarti Anda maunya apa? mau main-main sama saya. Saya ngomong baik-baik loh. Jangan saya sampai hajar sama Enak saya aja kamu. sampai kayak begitu anak saya. Ayo. Kang Ujang Bustomi sedang terlibat pertarungan adu ilmu dengan Kiai Fatoni, ayah dari Gus Cendol. Hal itu dikarenakan sang kiai ini sangat keras kepala dan tetap memaksakan kehendaknya agar Ning Rere bersedia menikahi anak tersayangnya. Yang mana hal itu ditolak oleh Ning Rere, dikarenakan dia sudah memiliki seorang calon suami. Pertarungan keduanya pun berlangsung dengan cukup lama. Berkali-kali Kang Ujang Bustomi menghajar Kiai Fatoni ini, namun rupanya sang kiai tidak mau menyerah dan tetap berusaha untuk bisa berdiri. Akan tetapi, lama-kelamaan pertahanannya pun runtuh dengan serangan Kang Ujang Bustomi. Mengetahui suaminya dikalahkan di hadapannya, si ibu nyai kembali terbawa emosi. Lagi dan lagi, dia mengonel tanpa henti dengan menyalahkan Kang Ujang Bustomi. Ibu nyai juga menolak untuk meminta maaf, karena dia merasa kastanya lebih tinggi. Sehingga terpaksa pertarungan adu ilmu dan kesaktian itu pun kembali terjadi dan tersaji. Kang Ujang Bustomi sendiri, beliau sampai dibuat geram oleh si ibu nyai ini. Sehingga kembali Kang Ujang terpaksa menghajar si ibu nyai. Hingga akhirnya wanita itu pun Kang Ujang bikin tepar dan terkapar. Rupanya pertarungan masih harus kembali terjadi. Karena si dukun brewok itu telah berhasil memulihkan kondisi setelah dia melakukan meditasi. Dukun brewok itu terlalu setia kepada sang kiai, jadi dengan berapi-api dia berusaha menyerang Kang Ujang Bustomi. Mengetahui si dukun brewok tidak mau belajar dari kesalahan sebelumnya, maka Kang Ujang Bustomi tak ada kata ampun lagi. Dan pada akhirnya, si dukun brewok pun berhasil Kang Ujang Bustomi habisi. Semoga kali ini Kang Ujang Bustomi bisa memberi keadilan bagi Ning Rere yang terdolimi ini, amin. Apa kamu? Bangun kamu. Sini masuk kamu. Sini kamu. Tuh ada Rere tuh. Sini. Tuh. Kamu mau nikah sama dia? Tuh dia nggak mau nikah sama kamu. Diam kamu, jangan. Aku cinta pada Lele. Cinta apa? Aku cinta pada Lele. Cinta gimana kamu? Hah? Aku cinta banget sama Lele. Kamu yang mau? Aku sebagai istri jahat sama perempuan kak. Tuh, kamu jahat sama perempuan, kamu jangan kayak gitu. Kamu jangan nangis-nangis aja, kamu nangis bikin berisik aja kamu. Kamu air mata buaya kamu. Yang itu apa?
Kamu suka dia ngintip mandi? Dia suka. Oh, terus suka apanya kamu? Suka apanya sama dia? Suka Ngeliat apa? lihat saya mandi, Oh, terus lihat Beli, dia yang dilihat apanya sama kamu? badannya, Susunya, iya, terus bokongnya, bokongnya, terus dan bukannya menurut kamu cinta apa? cinta. Cinta itu menurut kamu apa? Saya mau tahu. Jangan nangis, kamu dikepet. Saya nanya sama kamu. Cinta menurut kamu apa? Cinta, Ngaceng gitu. iya. Ya edan kamu. Kamu yang edan. Kenapa saya edan? Kamu kenapa malah akas kayak gitu? Saya ngomong baik-baik sama kamu. Aku cinta sama Rere. Oh, cinta. Saya tanya kan kamu, cinta menurut kamu apa? Tadi kamu jawab ngaceng. Ya edan kamu. Kamu yang edan. Kenapa saya yang edan, bos? Kenapa? Kamu sudah ditolak sama dia, ya sudah, kamu jangan ngereng-ngereng kayak gitu. Saya jejek kamu. Mau saya jejek kamu? Mau saya jejek kamu? Tahu. Mau saya jejek? Tahu. Makanya kamu istri sudah 17 kan? Iya. Kamu ngaca, bapak kamu mati, semua mati. Kamu jangan kayak gitu, jangan perlakukan cewek kayak dia. Walaupun kamu nangis-nangis, kamu ngecit-ngecit, dia nggak mungkin terima kamu. Kamu sudah biadab. Mana dia kamu cerita? Apa? Apa kamu? Kamu nggak terima? Enggak. Kenapa nggak terima? Karena Gus ikut campur. Oh, karena saya ikut campur sama kamu. Iya. Ikut campur apa? Kamu sandiwara doang kan? Kamu drama kan? Biar dia belas kasihan sama kamu. Iya. Kamu yang nuduh dia guna-guna. Iya, biar semua tahu. Oh, biar semua tahu. Terus? Biar apa? Biar dianya bener Iya, mau sama kamu. Mau. Oh, biar mau sama kamu. Kamu sudah sunat belum kamu? Udah. Serius? Serius. Saya lihat sini barangnya. Mau saya kepet kamu? Sok mau apa kamu? Mau apa? Maunya apa kamu? Berantem. Oh, mau berantem. Sok. Cuti saya. Saya betul. Sampai saya tidak. Diam kamu. Mana cadar yang kamu curi? Diam. Ini. Iya. Oh, ini cadarnya. Iya. Kenapa kamu ini curi cadar? Karena aku suka. Kamu bukan caranya begitu, suka sama seseorang, Dotro. Kan tadi saya nanya, cinta menurut kamu apa? Kan kamu jawab cuma ngaceng. Cinta itu bukan ngaceng. Kamu ketika mencintai seseorang jangan 100%. Ketika kamu berharap dan bersandar kepada manusia, kamu akan kecewa. Kamu berharap dan bersandar 100% sama Allah, kamu tidak akan pernah kecewa. Apalagi kamu mandi-mandi di kutang, cangcut-cangcut kamu. Bisa aja kamu. Apa yang masuk kepada dirimu? Kamu jangan pernah mempermainkan hati wanita. Wanita tidak hanya untuk dibegitukan. Parah aja kamu. Kamu jangan mentang-mentang gas-gus. Apa gusuran?
Gusurukan kamu. Kamu ngaku yang fitnah kan? Minta maaf ke kamu sama Rere? Nggak minta maaf, tendangin sama saya kamu. Ampun, Bos. Muntahin semua ilmu setan yang ada dalam dirimu. Muntahin. Muntahin kamu. Muntah. Ngobrol. Muntahin. Muntahin kamu. Diam. Duduk kamu. Duduk di atas kamu. Kamu nggak sakit kan? Duduk. Duduk kamu. Kamu mending sama istri kamu aja. Itu istri kamu ada. Kamu istri sudah 17. Kamu ada aja kamu. Duduk. Jangan kayak gitu. Kamu jangan memfitnah. Itu si Rere kasihan loh. Dia begitu-gitu juga dia punya harga diri, punya perasaan. Ketika dia sudah cinta, ya sudah. Cinta itu bukan dipaksa. Cinta itu bukan kehendak kita. Cinta itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada manusia. Begitu. Kamu jangan ada-ada kamu. Kamu tuh sudah punya istri 17. Ini istri kamu. Sudah. Terus kamu jangan pernah mempermainkan hati wanita. Kamu katanya istrinya 17. Kamu ketika nikah sebulan kamu dicerai. Sama kamu apa? Apa yang kamu banggakan? Jangan mentang-mentang kamu punya bapak kiai. Jangan mentang-mentang kamu punya ibu nyai. Terus kamu punya nama besar di daerah kamu. Terus kamu semena-mena. Parah kamu. Jangan kau kotori keluarga besar kamu. Gara-gara cangcut ini. Melebar kemana-mana. Kamu minta maaf semuanya sama Rere. Sini, Neng. Ini benar salah dalam kamu. Iya, Kang, ini salah dalam saya. Ini salah dalam kesayangan saya, Kang. Gara-gara kamu, Gus, nggak pernah pakai salah dalam tiap hari, Gus. Tadi diapain tadi di kamar? Salah dalam saya diambil, Kang. Kamu ngambil celana dalam dia? Kamu ngambil celana dalam dia? Sini, keluarin. Kamu katanya nginterogasi, kenapa kamu lagi ngambil? Tapi kamu ditumpakin kata, tumpakin nggak kamu tadi? Nggak ada apa-apain? Parah, simpan. Minta maaf semuanya sama Rere. Minta maaf. Minta maaf kamu sama Rere. Sini, Iya, Pak. Ibu minta maaf, Bre. Udah ngintip kamu, Bre. anak ibu saya, Iya, Bu. Ya kamu jangan minta maaf ngintip kamu yang bikin ulah. Minta maafnya cuma ngintip doang kamu. Minta maaf ya. Maaf, Bre. Tolong. Kamu minta maaf juga. Minta maaf sama dia. Sini. Kamu nggak sakit kan? Enggak. Ya, kamu edan aja kamu. Ayo kita pulang. Awas aja bikin ulah lagi. Nanti semua warga sini dibersihkan semua nama besarnya keluarganya Rere. Nama baiknya. Bahwasanya Rere tidak pernah guna-guna kamu. Rere tidak pernah melet kamu. Justru kamu yang suka ngintip ke dalam ira dicolongnya. Parah. Patah nih.